Kekayaan dan kemiskinan adalah dua sisi realitas sosial yang selalu ada di setiap masyarakat. Pertanyaan yang sering muncul adalah, mengapa sebagian orang hidup berkecukupan, sementara sebagian lainnya hidup dalam kemiskinan? Untuk menjawabnya, kita harus melihat dari sudut pandang ilmiah. Ada banyak faktor yang saling terkait, ekonomi, pendidikan, kesehatan, budaya, hingga kebijakan negara. Mari kita bahas satu persatu. Pendidikan adalah salah satu faktor utama yang menentukan peluang ekonomi seseorang. Mereka yang memiliki akses pendidikan tinggi biasanya mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan lebih baik. Sebaliknya, orang yang tidak mendapat pendidikan memadai sering terjebak pada pekerjaan berupa rendah. Data penelitian menunjukkan korelasi kuat antara rendahnya tingkat pendidikan dengan tingginya angka kemiskinan. Pendidikan membentuk keterampilan, cara berpikir kritis, dan kemampuan beradaptasi dengan dunia kerja modern. Kesehatan juga berperan penting dalam menentukan kondisi ekonomi seseorang. Individu yang sering sakit akan kehilangan produktivitas kerja. Biaya pengobatan yang tinggi membuat keluarga miskin semakin tertekan secara finansial. Penelitian WHO menunjukkan bahwa negara dengan akses kesehatan rendah cenderung memiliki angka kemiskinan yang tinggi. Maka, kemiskinan bisa menjadi lingkaran setan. Sakit membuat miskin, dan miskin membuat sulit berobat. Akses terhadap lapangan kerja juga menjadi penyebab utama kemiskinan. Di banyak wilayah, kesempatan kerja terbatas, sehingga orang sulit memperoleh pendapatan yang layak. Ketimpangan antara kota dan desa membuat distribusi kesempatan kerja tidak merata. Globalisasi dan otomatisasi teknologi juga menggeser banyak jenis pekerjaan tradisional. Mereka yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan pasar akan semakin tertinggal. Kemiskinan juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan sistem ekonomi suatu negara. Negara dengan kebijakan redistribusi yang baik biasanya memiliki angka kemiskinan lebih rendah. Subsidi pendidikan, jaminan kesehatan, dan bantuan sosial terbukti efektif mengurangi kemiskinan. Namun di negara dengan korupsi tinggi, dana bantuan sering tidak sampai kepada masyarakat miskin. Akibatnya, jurang ketimpangan semakin lebar. Lingkungan tempat seseorang lahir sangat menentukan peluang masa depannya. Anak yang lahir di keluarga miskin cenderung memiliki akses terbatas pada pendidikan dan gizi. Faktor budaya, seperti pola pikir pasrah atau tidak berani mengambil risiko, juga bisa menghambat seseorang keluar dari kemiskinan. Di sisi lain, ada budaya yang justru mendorong kerja keras, kolaborasi, dan inovasi. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya soal ekonomi, tapi juga dipengaruhi oleh nilai sosial dan budaya. Kemiskinan juga bisa dipengaruhi faktor global seperti krisis ekonomi dunia. Resesi global dapat memicu PHK massal dan naiknya harga bahan pokok. Perubahan iklim juga menghancurkan mata pencaharian petani dan nelayan. Bencana alam, perang, dan migrasi paksa ikut memperburuk kondisi kemiskinan di banyak negara. Semua ini menunjukkan bahwa kemiskinan bukan hanya persoalan individu, melainkan persoalan global. Jadi, mengapa orang menjadi miskin? Jawabannya adalah kombinasi dari banyak faktor: pendidikan, kesehatan, pekerjaan, kebijakan, budaya, dan kondisi global. Tidak ada satu penyebab tunggal, melainkan jaringan kompleks yang saling memengaruhi. Memahami faktor-faktor ini adalah langkah awal untuk mencari solusi, dan solusi hanya bisa dicapai jika ada kerjasama antara individu, masyarakat, dan negara. Kemiskinan bukanlah takdir yang tidak bisa diubah. Dengan pendidikan yang lebih baik, kebijakan yang adil, dan solidaritas sosial, angka kemiskinan bisa ditekan karena pada akhirnya, kesejahteraan adalah hak setiap manusia. Mari kita bersama-sama berusaha memahami dan mencari solusi untuk dunia yang lebih adil. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi pengetahuan bermanfaat.